Shalom Bapak Ibu Saudara, bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara semuanya? Saya selalu berdoa dan berharap kita tetap dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan sampai kita berjumpa dengan Tuhan kita, Yesus Kristus. Inilah iman pengharapan kita, orang-orang yang telah dipilih, dipanggil oleh Tuhan untuk menerima hidupnya kekal. Puji nama Tuhan, belajar konsisten memang tidak mudah Bapak Ibu Saudara. Dan konsisten ini harus kita miliki sebagai pengikut Kristus. Konsisten tidak hanya dimiliki oleh para atletik, sehingga mereka menjadi juara. Konsisten juga tidak hanya dimiliki oleh para pengusaha yang sukses, pembisnis-pembisnis yang handal. Ketika mereka harus mengambil keputusan yang sulit pun, mereka tetap menerima apapun resikonya. Dalam dunia kehidupan saat ini, Bapak Saudaraku, pentingnya konsistensi untuk kita bisa menjadi orang-orang yang berhasil. Tentunya sebagai pengikut Kristus kita harus memiliki konsistensi yang benar. Ya, dan kita harus memberikan diri kita ya di hadapan Tuhan. Semakin hari semakin berkenan. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Baik jam doa kita, jam ibadah kita, dan juga bagaimana kita memiliki konsistensi hubungan dengan keluarga, suami, istri, dengan anak-anak. Ini penting sekali karena tidak bisa lepas. Ya, sehingga belajar konsisten ini memang tidak mudah, namun kita belajar. Seperti halnya hari Minggu ini saya harus melatih untuk memberitakan firman Tuhan, walaupun firman sederhana, walaupun firman Tuhannya ini mungkin hanya sebentar, namun saya sendiri juga melatih untuk memiliki konsistensi yang benar. Ya, bagian-bagian dalam hidup ini, apa yang bisa kita berikan, kita harus lakukan dengan konsisten yang benar, yaitu hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Puji nama Tuhan jika hari ini masih diberi kesempatan untuk belajar firman Tuhan bersama-sama. Puji nama Tuhan Bapak Saudaraku. Saya teringat dalam Amsal pasal yang ke-25 ayat yang kedua. Di sana dikatakan kemuliaan Allah ialah merahasiakan sesuatu, tapi kemuliaan raja-raja ialah menyelidiki sesuatu. Ayat ini sederhana sekali namun sangat memberikan pengertian kepada setiap kita. Ya, dikatakan kemuliaan Allah ialah merahasiakan sesuatu. Segala hal dalam hidup ini yang rahasia. Sehingga manusia berkata hidup itu rahasia Tuhan. Tidak ada yang tahu. Dan itu adalah kemuliaan Tuhan. Ya. Dan bagi raja-raja, jika mereka menyelidiki tentang sesuatu yang rahasia sifatnya, yaitu kemuliaannya raja-raja. Menyelidiki. Tapi bagi pribadi Allah, ialah merahasiakan sesuatu. Jadi kalau kita tidak minta kepada yang merahasiakannya itu, ya kita tidak akan pernah tahu. Setiap firman yang disingkapkan dalam hidup kita, yang tadinya kita belum tahu, karena kita mencari, meminta, maka Tuhan memberikan, karena Dia sang empunya rahasia hikmat itu, karena Dia sendiri adalah hikmat. Barang siapa yang tekun mencari aku, maka dia akan mendapatkan aku. Ya, sehingga firman Tuhan hari ini memberikan pengertian kepada kita. Mari kita bertekun mencari Tuhan. Ya, dalam konteks ini memang Tuhan itu ada di mana-mana. Namun dalam hal ini kita mencari kebenarannya. Karena firman Tuhan berkata, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kerajaan Allah itu berbicara tentang pribadi Allah sendiri sebenarnya. Karena firman Tuhan itu adalah pribadi Allah. Ketika kita menggali firman Tuhan, mencari kebenaran firman Tuhan, kita sedang menggali pribadi Allah. Namun tidak hanya itu yang kita inginkan, namun kita tinggal di dalamnya. Sehingga kita mengenal secara pribadi, kita hidup dalam firman Tuhan. Ini yang menjadi kerinduan kita semua tentunya. Sehingga Amsal 25 ayat 2 ini menjadi pembuka untuk kita meminta kepada Tuhan. Sehingga kita mengerti kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang masih tersembunyi, yang masih terselubung, itu dibukakan.
Dulunya kita nggak tahu, dulunya kita nggak ngerti, dulu kita baca pun tidak mudeng. Namun ketika kita berulang kali, kita minta Tuhan hikmat, Tuhan membukakan pengertian-pengertian. Hal ini yang susah untuk diungkapkan, namun kita semua mengalami. Ya, setiap kali mendengar hamba-hamba Tuhan khotbah menyampaikan kebenaran firman Tuhan, kita mendapatkan rema masing-masing. Roh Kudus berbicara kepada setiap kita masing-masing pengertian, hikmat, kebenaran. Dan itulah ya yang kita rindukan supaya itu tinggal dalam hidup kita. Karena Tuhan kita ada dalam diri kita. Ya, bukan berarti kita harus mencari-cari apa seperti mencari di Google atau mencari di buku-buku, bukan. Tapi kita membaca firman Tuhan, merenungkannya, minta hikmat Tuhan. Roh Kudus yang akan membukakan pengertian-pengertian yang luar biasa. Amin Bapak Saudaraku, sehingga Amsal 25 ayat 2 mengatakan kemuliaan Allah ialah merahasiakan sesuatu. Kadang dalam hidup ini sekali lagi ada hal-hal yang memang mentok manusia tidak ketahui. Bahkan sampai hari ini. Itu juga mengajar supaya kita sebagai manusia harus mengakui Dia di atas segala-galanya, yaitu pribadi Allah. Karena Dia yang memiliki segala sesuatu. Hikmat adalah milik Tuhan. Hikmat itu adalah kebenaran. Dan kebenaran hanya milik Tuhan. Amin Bapak Saudaraku, biarlah Amsal 25 ini membuka kita untuk kita semakin bersandar kepada Tuhan. Sehingga tidak ada manusia yang bisa menyombongkan diri. Seolah-olah bisa tahu semuanya. Ya, semakin banyak orang belajar, semakin banyak orang tahu, semakin pengetahuannya bertambah harusnya, semakin rendah hati. Namun banyak orang yang baru tahu sedikit, sudah merasa tahu banyak dan sombong. Ini yang Tuhan tidak suka Bapak Ibu Saudaraku. Sehingga belajar firman Tuhan itu seumur hidup kita. Sampai kita berjumpa dengan pribadi Tuhan, muka dengan muka. Amin Bapak Saudaraku. Mari kita akan melihat di dalam Injil Markus pasal yang ke-10, ayat yang ke-13 sampai dengan yang ke-16. Di situ perikopnya berjudul, Yesus memberkati anak-anak. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus, supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Bapak Ibu Saudaraku, tentunya kita pernah mendengar dan membaca kisah ini. Hal yang sangat sederhana. Ketika orang-orang tua membawa anak-anak mereka untuk datang kepada Yesus, murid-muridnya justru menghalang-halangi. Ini perkara yang sebenarnya ya mungkin wajar dan normal, namun Yesus marah dengan apa yang dilakukan oleh murid-muridnya ini, saudaraku. Karena Tuhan memiliki maksud kenapa dia marah. Karena Tuhan ingin mengajar juga kepada murid-muridnya. Jadi dalam hal ini Yesus sedang mengajar murid-muridnya untuk memiliki hati ya bagi anak-anak. Sehingga Yesus berkata, dikatakan ya, Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, biarkan anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti itulah, orang-orang yang seperti itulah, anak-anak kita bayangkan. Yang pertama dia memiliki kepolosan, ketulusan. Mereka datang tanpa berpikir, ibaratnya tanpa berpikir panjang, kepingin ketemu, pokoknya ketemu. Tidak peduli punya masalah atau apapun, pokoknya ketemu. Kalau kita bayangkan seorang anak, pikirannya hanya fokus pada satu titik. Kalau orang dewasa,
mau datang kepada Tuhan. Banyak alasan juga Bapak Ibu Saudara. Alasannya apa saudaraku? Punya kepentingan, punya urusan, punya keinginan. Keinginannya macam-macam. Tapi jika kita bandingkan dengan seorang anak, ya, dia hanya ingin ketemu saja, apapun yang terjadi, polos Bapak Ibu Saudara. Ya, sehingga ketika Tuhan mengajarkan hal ini, kita diminta untuk tulus ketika kita datang kepada Tuhan. Sebagai pengikut Kristus, ketulusan ini juga bagian dari karakter kehidupan kita untuk kita bisa mengenal pribadi Tuhan. Ketulusan apa adanya, apapun yang terjadi. Kita lihat seorang anak kecil ketika dia datang kepada Yesus, dia hanya senang ketemu Yesus waktu itu. Apapun yang terjadi tidak berpikir yang lain. Bagaimana dengan kehidupan kita? Ya, apakah kita memiliki kerinduan seperti seorang anak kecil yang polos tanpa membawa masalah? Karena Tuhan sudah tahu masalahnya. Tuhan sudah tahu masalah kita, kadang kita terlalu ribet dengan masalah kita. Ya, jadi bagaimana kita menjadi pengikut Kristus yang berhasil ketika kita memiliki ketulusan, kepolosan, sampai kita berjumpa dengan Tuhan. Baik di dalam doa, dalam ibadah kita, dalam persekutuan kita secara pribadi. Dengan ketulusan hati Tuhan melihat hati kita. Ya, saya ulangi lagi. Biarlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka. Karakter seorang anak, dia hanya berpikir satu titik, tidak banyak cabang, Bapak Ibu Saudara. Maksudnya ketika kita mau datang kepada Tuhan, kita harus bisa fokus hanya kepada Tuhan. Jangan sampai alasan-alasan yang lain menjadi penghalang kita untuk bisa datang kepada Tuhan. Aku mau ibadah, ya nanti ini baru ada janjian. Kita mau berdoa saja, kita punya alasan banyak. Ya, bentar ini belum selesai dan lain sebagainya. Kalau kita janji dengan orang lain, kepentingan yang lain, wah kita segera. Namun ketika kita punya jamnya konsisten dengan Tuhan, kadang kita masih mengabaikan. Tuhan melihat Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi dalam hal ini bagaimana kita menjadi pengikut Kristus yang berhasil, kita harus memiliki ketulusan hati. Dan itu melatih karakter kita di hadapan orang-orang juga. Apakah kita ini tulus atau tidak? Ya, poin yang kedua, saudaraku, kembali lagi saya ulangi ayat ini. Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Orang-orang yang tulus, murni, tanpa campuran, ibaratnya begitu Bapak Ibu Saudara. Apalagi pengawet. Zaman sekarang makanan ada pengawetnya. Ya, orang semakin usia makan makanan yang murni-murni aja. Kalau bisa ya madu yang murni, ubi yang murni, yang godok-godokan Bapak Ibu Saudara kalau sudah usia. Jadi tanpa campuran yang lain. Ya, ubi godok, jagung rebus. Ya, terus apalagi yang direbus Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi cuma direbus aja murni tanpa campuran yang lain. Tuhan ingin ya kita di hadapannya itu murni, tanpa manipulasi. Walaupun dalam hidup ini kadang kita ini dihadapkan oleh hal-hal yang membuat kita ini terpicu, terpacu ya untuk memanipulasi. Tapi bersyukur kepada Tuhan, jika kita mau datang kepada Tuhan,
Mari kita memiliki hati yang tulus, hati yang murni. Maka kehidupan kita pun akan melatih kita untuk tetap memiliki ketulusan dan kemurnian dalam segala hal. Ya, walaupun dalam hidup ini kita diperhadapkan oleh orang-orang yang tidak tulus, orang-orang yang tidak murni, namun Tuhan yang akan memberitahu kita. Karena Dia Maha tahu mana orang yang murni, mana orang yang tulus, mana orang yang ya punya itikat-itikat yang lain. Bapak Saudaraku, poin yang kedua dikatakan sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Jadi seperti anak-anak kecil ini, dia kalau salah, ya ngaku salah, segera bertobat, berbalik. Namun kenyataan dalam hidup ini orang semakin dewasa tahu kebenaran, mereka banyak justru melanggar kebenaran dan susah untuk bertobat. Ini sulitnya Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi Paulus pernah berkata, di dalam 1 Korintus pasal yang ke-14 ayat yang ke-20 dikatakan, saudara-saudara janganlah sama seperti anak-anak dalam pemikiranmu, jadilah anak-anak dalam kejahatan, tetapi orang dewasa dalam pemikiranmu. Di sini yang dimaksudkan oleh Paulus adalah kedewasaan dalam berpikir. Jadi sebelum melakukan, orang harus berpikir dulu. Jangan melakukan sesuatu dulu, baru berpikir. Ini satu kesalahan yang berat, Bapak Ibu Saudara. Jadi Paulus mengingatkan jadilah anak-anak dalam kejahatan. Maksudnya, ya memang anak-anak kadang tanpa berpikir ketika dia melakukan sesuatu yang jahat. Dan ketika mereka diingatkan, ketika mereka ditegur, dinasihati bahwa itu salah, mereka tahu, oh ini salah. Dan mereka bertobat yang baik, Bapak Ibu Saudara. Ya. Jadi dalam hal ini Paulus mengajar kita untuk kita ini memiliki kedewasaan dalam pikiran kita. Jadi sebelum kita melakukan ini itu ya kita kan orang yang suka berpikir ya tentunya ya. Memikirkan baik buruknya dan juga untung ruginya. Sebagai pengikut Kristus, selain kita dilatih untuk memiliki ketulusan, kepolosan di hadapan Tuhan, jujur apa adanya, ya kita juga harus memiliki kedewasaan dalam pemikiran. Untuk kita bisa memahami kebenaran, kita memerlukan perenungan pemikiran yang dalam tentang pribadi Allah sebagai sumber kebenaran. Amin Bapak Ibu Saudaraku, sehingga di dalam perikop ini dijelaskan, aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Ya, saya ulangi, aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah, ayat 15, seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Ketika kita menerima pribadi Allah, pribadi Yesus, seperti seorang anak kecil, dia menerima apapun yang masuk. Apa yang dilihatnya, apa yang terjadi dalam hidupnya ketika berjumpa dengan Yesus. Kadang kita terlalu banyak pikiran ketika kita mendengar firman Tuhan. Sudah tahu kebenaran namun kita masih renungkan lagi. Kita olah sendiri. Akhirnya yang keluar adalah kebenaran kita sendiri. Ini yang dimaksud Markus mengingatkan. Ya, Yesus pribadi Allah secara langsung bahkan mengingatkan, aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa tidak menyambut pribadi Allah, kerajaan Allah, seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalam. Mari kita menyambut kebenaran firman Tuhan, walaupun sederhana, walaupun firman Tuhan itu
kita sudah tahu gitu ya, kita sudah paham begitu ya. Tapi kita menerima seperti seorang anak kecil yang haus. Jika kita lihat seorang anak berusia 2 tahun, 4 tahun, ketika diajak jalan-jalan sama papahnya, dia melihat sesuatu, dia bertanya, "Apa itu, Pak?" Melihat lagi, "Apa itu, Pak?" Papanya memberikan pengertian, "Oh, itu pohon, Nak. Oh, itu ada mobil, mobil bagus, Nak. Oh, itu pesawat, Nak. Itu apa? Itu awan." Dijelaskan satu persatu oleh papanya. Dan anak itu mengingat. Demikian juga ketika kita menyambut Tuhan kita melalui firman Tuhan. Bisa enggak kita memiliki hati yang haus? Banyak orang yang merasa sudah tahu, akhirnya malah tidak masuk, Bapak Ibu Saudara. Ya, biarlah melalui renungan hari ini kita diingatkan untuk kita menyambut setiap firman Tuhan seperti seorang anak kecil yang haus akan kebenaran. Ya, dan saya yakin ketika kita menerima firman Tuhan, menyambut firman Tuhan, memiliki pemikiran seperti anak kecil ini, maka kita akan menjadi orang-orang yang bertumbuh dewasa dalam dunia yang sedang kita hadapi ini. Ayat yang terakhir, Bapak Saudara. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Tuhan memberkati orang-orang yang memiliki jiwa seperti anak-anak. Ketika mereka melihat pribadi Tuhan, menerima firman Tuhan. Mari kita memiliki hati seorang anak kecil yang rindu akan kebenaran. Walaupun kebenaran itu sederhana, walaupun kebenaran itu hanya mengingatkan hal yang rutin kita sering hadapi, untuk kita hidupi, ya, maka kita akan diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Ya, Tuhan tidak melihat sejauh mana kita banyak mengetahui kebenaran, tapi kita tidak melakukannya. Tapi Tuhan melihat seberapa banyak firman yang kita terima, kebenaran yang kita ketahui, dan yang kita lakukan. Amin. Sia-sia jika kita banyak tahu firman, tapi kita tidak melakukannya. Berbahagialah mereka yang melakukan firman Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Biarlah renungan hari ini menjadikan kita orang-orang yang semakin bijaksana. Hikmat Tuhan yang akan membukakan pengertian dalam hidup setiap kita. Dan kita menjadi pengikut Kristus yang semakin bertumbuh, semakin dewasa, dan semakin kuat menjelang kedatangan Tuhan yang kedua. Mari kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih hari ini kami mengucap syukur atas firman. Kuduskan kami dengan firman. Ampuni segala yang masih kurang berkenan dalam hidup kami. Berikan kami terus pengertian-pengertian untuk kami menyelami pribadi-Mu melalui firman. Terima kasih Bapa. Kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini dalam tangan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.